Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Apriliani, mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang, tepatnya kelas 6 HIP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dari kelompok saya yang beranggotakan 10 orang. Dan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama skala pengukuran, 2 sumber data, 3 data panel, 4 data outlier, outlier, yang kelima rancangan penelitian, yang keenam variabel dummy, yang ketujuh variabel moderating. Yang pertama skala pengukuran. Skala pengukuran menurut Ramli 2011 ada dalam tulisannya menyebutkan bahwa skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Pada pembahasan minggu lalu, sudah dijelaskan mengenai data nominal dan data ordial. Untuk itu kami hanya melanjutkan pada bagian data interval dan data rasio yang belum disampaikan. Skala pengukuran. Data interval. Data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi juga memiliki titik nol absolut atau mutlak. Contoh, data atas hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Skala rasio yang dimana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya. Contoh, suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius. D. Data rasio. Sumber data. Wawancara atau angket berasal dari responden yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti. Populasi. Responden adalah populasi atau keseluruhan subjek penelitian. Ya, di sini ada contoh dari populasi dan sampel. Lalu ada sumber data. Sampel merupakan responden yang ditentukan tidak semua bagian atau diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Observasi yaitu proses pemerolehan data informasi dengan cara melakukan pengamatan. Yang ketiga ada data panel. Telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Menurut Agus Widarjono 2009, penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu yang pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross-section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan data cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel atau omitted variable. Contoh, data earning per share merupakan yang terdaftar di BI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan untuk Bank Indonesia 2010 sampai 2014 atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak bila merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel.
Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi. Penyebab timbulnya data otoriter bisa dibaca sendiri, ada 3 penyebabnya. Lalu menurut Hare 1998 untuk menentukan skor adalah sebagai berikut. Bisa dibaca dan dipahami. Ada rencana penelitian. Rancangan penelitian merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, unit penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Lalu ini ada pengertian dari variabel intervening dan variabel kontrol. Ada variabel dummy dan variabel moderating. Terima kasih. Sekian dari saya, Fania Piliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.